Halo semuanya, selamat datang di What If Animation. Banyak misteri dalam dunia Naruto yang belum dijelaskan di komik atau animenya. Karena itu, di sini kita akan membuat cerita fan fiction dalam bentuk animasi untuk menjawab rasa penasaranmu. Oke, langsung saja kita mulai ke ceritanya. Cerita dimulai di depan sekolah Akademi Ninja Konoha. Terlihat Dai dan anaknya yang bernama Gai sedang berbincang. Dai berkata, "Gai, selamat karena sudah lulus. Sekarang kau seorang Chunin, tapi kau tak boleh lepas dari semangat masa mudamu." Gai menjawab dengan semangat, "Tentu saja ayah. Aku tidak peduli kalau aku harus mati sebagai bagian dari masa mudaku." Beberapa hari kemudian, di gerbang Konoha terlihat tim Choza Akimichi yang beranggotakan Gai, Ebisu, dan Genma. Choza, ketua tim yang berbadan besar itu berkata, "Banggalah dengan diri kalian, karena kalian adalah shinobi tingkat Chunin yang terpilih untuk menerima misi menuju medan perang. Berdasarkan apa yang terjadi pada Perang Dunia Shinobi ketiga, mungkin akan ada perubahan formasi tim. Kita akan menyesuaikan sesuai kondisi di medan perang. Tapi untuk sekarang, akulah ketua tim kalian, Akimichi Choza." Tidak jauh dari sana, terlihat Dai sedang bersujud meminta maaf pada seorang ketua shinobi. Dai berkata, "Aku mohon, maafkan aku. Aku tidak akan melakukan kesalahan lagi." Lalu ketua itu menjawab, "Kau selalu saja begitu. Tapi kau tetap saja melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Aku tidak ada pilihan lain selain mengeluarkanmu." Dai berteriak, "Aku mohon, jangan keluarkan aku. Akan kuambil misi apapun. Aku akan bekerja lebih giat lagi dari sebelumnya." Dengan bersujud, Dai terus berkata, "Kumohon, kumohon, kumohon." Gai sangat malu dan kesal melihat tingkah ayahnya itu. Ebisu mengatakan, "Untuk orang seusianya, misi tingkat genin harusnya tidak terlalu sulit kan? Kita yang berusia 12 tahun saja bahkan sudah di tingkat Chunin." Ebisu berkata, "Jadi itu ya, genin abadi yang sering dibicarakan orang-orang. Ya ampun, memalukan sekali." Gai dengan raut wajah malu berkata, "Ya, dia adalah ayahku." Mendengarkan itu, Genma dan Ebisu jadi merasa tidak enak. Lalu Genma berkata, Maaf Gai." Ebisu berkata, "Benar, kami tidak tahu jika itu ayahmu." Lalu Choza berkata, "Baiklah, informasi pembentukan tim selesai. Setelah ini lakukan persiapan. Kita akan menjalankan misi besok." Mereka menjawab, "Baik." Malam harinya, terlihat Gai berdiri di depan ayahnya. Lalu dia bertanya, "Ayah, boleh aku bertanya sesuatu?" Dai mendengarkan. Lalu Gai melanjutkan, "Meski seorang genin, bagaimana bisa ayah bisa merendahkan diri seperti itu? Itu bukan semangat muda yang selalu ayah ajarkan padaku. Rasanya aku sangat marah dan ingin memukul ketua tim yang sudah mempermalukan ayah itu." Dai tersenyum dan berkata, "Ayah senang kau bisa menahan diri dan tidak melakukan itu. Kau memang hebat, Gai." Dai tertawa dengan keras. Tapi Gai tetap terlihat kesal. Lalu Dai berkata, "Gai, kau sudah tumbuh menjadi anak yang baik." Gai terlihat bingung. "Tinggal satu hal lagi yang belum ayah ajarkan padamu." Dai mengajak Gai ke tengah hutan. Lalu Dai berkata, "Sekarang perhatikan baik-baik, Gai." Terlihat Dai berkonsentrasi. Lalu muncul aura kekuatan yang berwarna hijau dari dalam tubuh Dai. Gai yang melihat itu sangat takjub. Dia pun berkata, "Ayah, apa ini?" Dai menjawab, "Ini adalah Hachimon Tonko, salah satu kinjutsu, sebuah jutsu yang terlarang."
Gai benar-benar takjub. Dia berkata dalam hati, "Ayah menguasai teknik seperti ini? Sejak kapan dia?" Lalu Dai berkata, "Sebagai seorang genin, aku terus berlatih setiap hari. Dan setelah 20 tahun lamanya, aku akhirnya berhasil menguasai jutsu ini." Gai sangat heran dan berkata, 20 tahun?" Ayah Gai berkata, "Jujur saja, ini satu-satunya jutsu yang bisa kuajarkan padamu sebagai seorang ayah. Dan ini akan menjadi teknikmu yang paling hebat." Gai berkata, "Teknik yang paling hebat?" Ayahnya menjawab, "Ya, sebagai shinobi yang hanya mengandalkan taijutsu, kau sudah menjadi shinobi yang hebat, Gai. Tapi tetap saja, dalam dunia shinobi, kita tidak akan bisa bertahan jika hanya mengandalkan kekuatan fisik dari taijutsu." Dai melanjutkan, "Karena itulah Tuan Sasuke Sarutobi menciptakan teknik ini untuk orang yang hanya bisa menguasai taijutsu." Gai bertanya, "Sasuke Sarutobi?" Dai menjawab, "Ya, beliau adalah ayah dari Hokage ketiga, orang yang dikenal ahli dalam 3 dasar jurus ninja, taijutsu, ninjutsu, dan genjutsu." Lalu Dai melanjutkan, "Baiklah, ayah akan jelaskan tentang jutsu ini. Dalam tubuh manusia ada 8 tempat di mana cakra berkumpul, mulai dari Kaimon sampai Shimon. Itulah 8 gerbang cakra Hachimon Tonko no Jin. Mengaktifkan Hachimon Tonko akan membuka gerbang cakra dalam tubuh, memusatkannya pada satu titik, lalu dilepaskan secara paksa, maka akan menimbulkan ledakan kekuatan yang dahsyat. Membuka gerbang pertama saja akan membuat seseorang bisa lebih kuat 10 kali lipat. Tapi karena besarnya kekuatan itu, bisa menyebabkan kerusakan pada tubuh penggunanya. Semakin besar gerbang yang dibuka, semakin besar kekuatan yang didapat, maka semakin besar juga risiko kerusakan dalam tubuh." Lalu Gai bertanya, "Jadi karena itu Hachimon disebut jutsu terlarang?" Dai menjawab, "Sebenarnya Tuan Hiruzen sudah melarang teknik ini untuk diajarkan pada shinobi, kecuali yang telah memenuhi syarat." Gai bertanya, "Syarat?" Dai menjawab, "Ya, syarat mempelajari Hachimon adalah memiliki fisik yang kuat dan terlatih. Dan itu hanya bisa didapat oleh orang yang bisa melakukan latihan fisik minimal 100 kali push up, sit up, 100 kali squat, dan lari 10 km setiap harinya." Dengan tersenyum Gai berkata, "Oh begitu ya, jadi karena itu ayah terus memaksaku latihan seperti itu setiap harinya?" Dai berkata, "Benar, kau sudah memenuhi syarat untuk mempelajari teknik ini, Gai." Dengan wajah serius, Dai melanjutkan, "Satu hal yang harus diingat pada teknik ini, kau hanya boleh menggunakan teknik ini dalam keadaan darurat saja, Gai. Kau harus punya peraturan sendiri kapan waktu yang tepat untuk menggunakan Hachimon Tonko no Jin." Keesokan harinya, banyak shinobi berkumpul di depan gerbang Konoha. Seorang ketua tim berkata, "Baiklah, hari ini shinobi kelas Chunin dan Jonin pilihan akan dikirim ke medan perang. Dan semua genin yang ada di sini bertugas berjaga di gerbang bagian depan. Kalian mengerti?" "Ya." Terlihat tim Gai juga sudah bersiap. Gai melihat ke arah ayahnya. Ayahnya juga melihat Gai. Dai berkata dalam hati, "Berjuanglah, Gai." Lalu tak jauh dari sana terlihat ada shinobi yang melihat Dai dengan aneh. Lalu dia berkata pada Dai, "Hei, orang gagal, apa kau tidak malu? Padahal anaknya sudah menjadi seorang Chunin. Tapi lihatlah dirimu." Tapi Dai menanggapinya dengan tersenyum. "Terima kasih untuk dukungannya ya." Choza berkata, "Baiklah, misi kita adalah menjaga wilayah hutan Kawajiro. Ayo berangkat." Gai, Genma, dan Ebisu berkata, "Baik." Lalu tim Gai berangkat.
Shin beralih ke Choza dan timnya. Tim Choza berhadapan dengan shinobi hebat dari Iwagakure. Dia berkata, "Cukup sampai sini." Akhirnya Choza menyuruh Gai, Ebisu, dan Genma untuk mundur. Seperti yang aku katakan, tim bisa berubah kapan saja. Mulai dari sini kita berpisah. Kalian kembalilah ke Konoha. Cari ketua baru yang setingkat Jonin. Aku akan menahannya. Genma, kau menjadi ketua tim yang memimpin. Genma menjawab, "Baik." Lalu mereka bertiga pergi. Di perjalanan, Gai bertanya pada Genma, "Genma, ini kan bukan jalan menuju Konoha." Genma menjawab, "Kalian percaya padaku kan? Kita akan terus melanjutkan misi." Ebisu berkata, "Apa?" Genma menjawab, "Tidak ada waktu untuk kembali ke Konoha. Aku rasa kita bertiga sudah cukup. Kita sudah cukup kuat sebagai Chunin.